Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya, Reza Arif. Seperti biasa, pada hari Sabtu siang ini, dalam masih spesial ulang tahun, saya akan ngobrol santai. Ya, kurang lebih setengah jam alias 30 menit. Sebelumnya juga mengadakan acara yang bermanfaat ini. Untuk yang pertama kali itu bintang tamunya Mas Niko Adi. Dia itu adalah seorang konten kreator Bismania asal Tangerang. Yang kedua, bintang tamunya Ovipak. Nah, dia ini adalah konten kreator Bismania wanita yang beranggotakan 3 orang. Pasti kalian udah nonton kan kemarin. Lanjut. Nah, di kesempatan yang berbahagia siang hari ini, saya kembali mengundang salah satu bintang tamu yang dimana dia ini adalah konten kreator dari kereta api atau sepur. Ya disebut juga sebagai rail fans. Tapi kita lihat-lihat dulu ya, siapa aja yang udah bergabung. Halo, ada bintang tamu kita nih. Ada Mas Triono Pambudi, ayo, halo. Ada Mas Andi Tesudo, halo. Ayo, mana lagi yang mau gabung nih? Ditunggu. Yang mau bertanya juga boleh, silakan ke. Nah, ini dia nih bintang tamunya nih. Halo Mas, halo, salam balik. Alhamdulillah. Mana lagi yang gabung nih? Tuh. Oke, gak usah lama-lama. Yuk kita undang bintang tamu kita ini. Seorang anak rail fans, Daop 1. Yuk. Nah, Halo Mas, ya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat selalu. Ya, ya, Ini pertama kali ya, kita ketemu nih, tapi belum ketemu langsung ya. ya belum. Cuman sering ini, saya suka kadang lihat Masnya ini ikut ini ya, apa kayak seminar, apa sih namanya, di yang kayak Benar. transportasi gitu kan, Zoom meeting gitu-gitu. Saya juga suka lihat Masnya gitu kan, suka apa, ngirim chat, bertanya gitu. Iya, emang ya gitulah Hmm, emang hobi dengan transportasi. Wah, ada yang mau ya, gabung. ya. Halo. Nih, gimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Masnya juga gimana nih, baik kan? Alhamdulillah baik. Sehat Alhamdulillah, terus, alhamdulillah. mantap, semangat. Ya, yuk. Lagi pandemi harus semangat. Iya dong, semangat dong pastinya Heeh. dong. Iya, Aduh, gimana ya? Ini baru pertama kali kita ketemu kan, tapi belum secara langsung. iya benar. Cuman baru ini ya suka apa namanya di media sosial aja gitu. Kalau untuk ketemu langsung emang belum ya, belum pernah gitu kan. Insya Allah aja ya, Insya Allah semoga bisa ketemu ya. Ya, amin, amin, insya Allah. Oke, gini, ceritain dong awal mula bikin apa sih? Bikin konten di
medsos ya, Hmm. terutama di Instagram tentang apa dunia kereta gitu. Coba dong ceritain awal Hmm. gimana Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi untuk saya kan memang fokusnya tuh lebih ke konten di Instagram ya, di media sosialnya gitu. Karena saya kan apa namanya memang awalnya hanya ingin kayak upload postingan foto gitu kan, kayak mau foto, video iseng-iseng aja gitu, diupload di media sosial gitu kan. Terus makin lama memang saya rasa nih kayaknya di Instagram nih salah satu apa ya tempat yang tepat gitu untuk sharing tentang konten-konten mengenai seputar perkeretaapian gitu. Nah, di mana saya pikir kalau di Instagram ini orang apa ya kayak banyak yang suka misalkan lihat foto-foto kereta atau apa ya excited lah gitu dengan hal-hal yang apa seputar kereta terutama untuk para rail fans gitu kan ya. Jadi memang saya memfokuskan memang untuk memposting ini postingan tentang kereta gitu. Jadi mungkin kan orang banyak yang kayak share-share foto lagi hunting gitu kan atau jalan-jalan gitu. Cuman saya kan emang memang apa namanya pengen ada selingan juga gitu. Jadi saya kadang juga postingnya itu nggak sekedar kayak apa fotografi aja gitu kayak cerita saya kemana gitu loh kayak misalkan joyride atau misalkan rail trekking atau misalkan seperti apa ya kayak ilmu-ilmu tentang teknik kereta lah gitu. Kadang saya pengen gitu kayak di share lah ke orang-orang gitu biar orang tuh juga bisa tahu gitu loh. Jadi kayak orang-orang juga pada apa mengerti. Jadi nggak cuman ibaratkan nggak cuma saya aja gitu yang ngerti. Jadi saya bisa sharing itu ke orang dan orang itu bisa ikut paham juga gitu apa yang saya sampaikan gitu. Itu kapan tuh bikin-bikin share-share konten di Instagram tentang kereta tuh, kalau boleh tahu? Maksudnya sejak kapan gitu atau gimana? Iya, sejak kapan gitu, tahun Oh, berapa? sebenarnya kan saya buat Instagram tuh sekitar tahun 2000 berapa ya? Udah hampir 5 tahunan yang lalu deh. Cuman saya kan lebih apa baru nggak kayak oh ini kayaknya cocok deh jadi tempat buat apa namanya upload postingan tentang kereta gitu. Itu saya baru baru benar-benar fokus tuh 2017-an lah itu baru mulai apa namanya bikin konten-konten gitu kan. Dan makin lama memang saya mikir oh di sini kayaknya memang tepat apa tempat yang tepat gitu loh untuk sharing hal-hal yang seperti itu gitu. Oh, terus Hmm. kenapa Mas Rinto ini suka sama kereta? Kenapa nggak bis gitu misalkan? eh Sebenarnya karena ini ya, karena jadi kan saya kan aslinya tuh orang Kebumen ya. Jadi saya sekarang tinggal di Jabotabek, cuman saya kan aslinya orang Kebumen gitu di Jawa Tengah dan memang keluarga kalau misalkan mudik ya kayak Lebaran atau momen-momen waktu saya masih kecil kayak apa liburan semester gitu. Jadi itu tuh karena memang juga rumah saya dekat sama stasiun gitu loh. Jadi ya sering gitu loh jadi kayak naik kereta gitu untuk satu keluarga mudik gitu jadi karena apa namanya terbiasa lah terbiasa naik kereta gitu ya jadi ya kita jadi kebawa jadi kayak jadi suka jadi sama kereta gitu. Apa sih keunggulannya dari kereta gitu? eh Kalau untuk unggulan maksudnya kenapa saya jadi bisa suka gitu ya keunggulannya. Oh, itu ya mungkin karena memang yang pertama kan karena memang dari kecil udah terbiasa ya pulang kampung gitu kan. Jadi emang apa kereta api ini menjadi transportasi apa namanya ya andalan lah bagi keluarga saya gitu. Jadi kalau untuk mudik itu memang pakai kereta dan memang yang paling ini sih karena kan zaman dulu tuh yang namanya mudik Lebaran tuh macet ya kalau pakai bis kan ya jalan. Maksudnya belum ada tol Trans Jawa, belum ada apa ya prasarana yang memadai lah di jalan raya gitu. Jadi memang kereta tuh ibaratkan pilihan yang tepat lah untuk kita apa namanya biar tepat waktu nyampe nya gitu jadi ya naik kereta terus jadinya jadi kalau udah naik kereta jadi suka sama kereta ya udah kira sampai sekarang gitu. Ah, mantap, mantap, mantap deh. Cakep, cakep, cakep. Eh, Ya Ya, saya juga saya masnya juga. ini kayaknya masnya nih kayak masnya juga saya kan ngeliat juga ya masnya ini kayak nggak cuman kereta sih saya lebih lihatnya mas ini kayak fokus sama bis juga ya jadi bis iya Iya. gitu loh kereta juga iya gitu ya menurut saya sih itu bagus loh maksudnya kalau saya kan kayak terlalu fokus ke kereta aja gitu cuman kalau misalnya masnya kan sampai fokus bis itu menurut saya bagus gitu loh kayak
lebih multi lah ya, multi talent. Ibaratnya kayak hobinya tuh nggak cuman kereta doang, tapi juga suka sama apa namanya bis gitu. Dan memang kan masih juga kayaknya apa namanya saya lihat kayak fokus ke permasalahan transportasi Jakarta juga kan gitu ya. Saya juga Iya, ngeliatin gitu, masih ini kan kayak angkot-angkot apa namanya Jaklingko segala macam gitu-gitu kan. Saya juga lihat gitu, masih memang fokusnya tuh nggak cuman kereta tapi bis iya, terus apa namanya angkot iya gitu, pokoknya permasalahan di transportasi Jakarta lah gitu kayak masnya kayak udah ngerti banget nih kayak. ya, ya gitulah, Mbak ya. Hmm, Alhamdulillah sih. Tapi kan masih pemula, masih pemula. iya Emang sih, ya sebenarnya semua sama-sama belajar, saya juga masih sama-sama belajar kok gitu kan. emang sih jujur ya. Terus terang tuh saya suka sama yang seputar transportasi di Jakarta gitu. Karena Hmm, kan kita kan hmm, tinggal domisili di Jakarta. iya, Ya mau nggak hmm, mau kan kita kan harus apa namanya berbaur gitu dengan transportasi di Jakarta loh, Jabodetabek. Jadi kalau hmm, misalkan hmm, di luar itu kan rasanya kurang gimana ya, kurang afdol. Ini yang lebih afdol di hmm, hmm. komisi kita sendiri itu loh. Iya benar benar benar, betul. Bisa aja nih Mas Rinto nih. Terus Itu juga dong. masnya ini ya mas apa namanya kadang suka kalau ikut diskusi gitu kan di Zoom meeting gitu-gitu, saya juga ngeliat kayak Mas juga memang aktif gitu loh, aktif nanya, terus Ya, juga kayak ibarat kayak apa ngasih apa screenshot gitu loh hasil hasil meetingnya tuh tadi gimana, terus saya suka baca caption Mas ini kayak apa kayak menyertakan isi dari Zoom meetingnya gitu, kayak itu ya bagus juga gitu loh. Jadi kayak orang jadi yang mungkin nggak ikut Zoom meeting jadi bisa ngerti permasalahannya ngapain sih gitu, terus juga apa namanya dibahas juga sama masnya gitu kan di caption gitu. Itu menurut saya hal yang apa ya mengedukasi gitu loh juga loh gitu, maksudnya kayak orang jadi ngerti gitu loh permasalahannya apa, mungkin yang nggak sempet nyimak jadi oh nih Mas Pak Reza nih apa ngebahas ini nih, oh gitu, jadi dapat info juga dari masnya gitu. Bagus sih, masih informatif gitu loh, konten-konten kayak gitu saya juga suka gitu. ya, emang saya itu sukanya begitu, Hmm, hmm, bersosialisasi lah pada teman-teman di medsos itu kan mengenai hmm, permasalahan hmm, di ya khususnya yang di Jakarta ini Jabodetabek hmm. agar Ya, ya. orang-orang tuh warga-warga ibu kota tuh pada tahu tentang permasalahan Hmm, ini. Jadi ya udah hmm, saya hmm, hmm. berbagi informatif ya mereka pada tahu gitu tentang permasalahan transportasi. Ya. Iya, jadi bagus gitu ngerti-ngerti apa namanya ya masalah transportasi Jakarta lah. Jadi kayak oh, kita pengen tahu nih masalah Jakarta tuh lagi apa sih, transportasinya lagi kenapa gitu. Jadi masih juga salah satu yang apa namanya mengasih gambaran gitu buat kita gitu. Lagi ada apa sih di Jakarta tuh terutama di bidang transportasi gitu. Mm-mm. Ya belum apa kan kemarin apa ya acara peresmian ya peresmian sistem integrasi itu kan di stasiun Tebet. Nah itu Oh saya iya, datang di Tebet. uh, Mm. tanggal 29 September kemarin. Oh Jadi itu iya ada yang yang apa sih namanya peresmian sistem integrasi kan gabungan dari mm, PKI, MRT, mm. ada Transjakarta juga gabung situ. Dan ada Ya, beberapa tokoh penting datang. Ada Pak Anies iya, datang tuh, iya, iya. Mm. ada Pak Menhub, ada Menteri Mm. BUMN, Pak Erick Thohir kan. Ada di RKI juga Mm. datang tuh, Pak Didi Hmm, juga datang iya, dia tuh. Nanti deh saya update deh. Gak sempet. iya. Itu juga kan karena itu juga jadi KMT jadi bisa buat naik busway kan sekarang kan. Jadi kayak Ini lagi ya kayak jadi iya jadi bagus gitu loh jadinya. Tinggal nunggu ini aja kartu Jaklingko sama aplikasinya itu kan. oh Belum iya, belum iya. belum dirilis itu kan, tinggal ditunggu. Nah, kemarin tuh tanggal 29 itu di stasiun Tebet ada perwakilan dari Jaklingko. Jadi di apa ya? Hmm, Dipraktekin cara apa ya? Cara buka aplikasi Jaklingko kan ada kartunya ya. Tapi itu belum hmm, hmm, belum dipakai buat masyarakat umum belum. Karena ya, status ya. nanti insya Allah rencananya tahun depan
bulan Maret 2022. Iya, 2000. Sekarang masih ini aja uji coba sama yang apa namanya berkepentingan aja gitu. Belum bisa buat umum gitulah ibaratkan. Oh, kartunya udah ada. Cuma nanti diuji coba dulu. Nanti sampai nanti kalau Mas ikut aja. Pokoknya tunggu ya. info. Oke nih, kita lanjut lagi ya. Itu boleh lanjut. Kan air-air ini kan rame ya, lokomotif fintech ya, zaman-zamannya PJK. Nah, itu menurut Mas Rinto sendiri gimana tuh dengan kehadiran loko fintech? Dengan ya tentu pasti ini ya kayak kita lihat sendiri lah maksudnya dari masyarakat itu ya, terutama relevan ya maksudnya. Untuk saya kan emang domisili di Dop 1 nih ya, di Jakarta gitu kan. Jadi ya melihat antusias kemarin tuh lumayan gitu loh. Maksudnya saya juga sebenarnya juga hunting juga. Saya kemarin jadi kayak ke Jatinegara pas lagi langsir. Itu pas buat ini ya, apa Dinas Sindoro waktu itu. Jadi dari Cipinang terus saya di Jatinegara, terus pindah spot ke Jakarta Kota gitu kan. Dia kan karena mengambil rangkaian. Terus ini spot lagi di apa Stasiun Layang gitu. Jadi ya sebenarnya dibilang apa excited banget gitu ya maksudnya karena kan untuk livery seperti itu kan memang di Manggarai ada nih ya di Balai Yasa gitu cuman kan kita kan lebih tertarik itu ini jadi dinas kereta api jarak jauh gitu kan jadi kayak ada rasa kayak senang aja gitu loh bisa nostalgia gitu maksudnya nostalgia nggak cuma lewat foto gitu loh jadi kita bisa ngeliat langsung nih ini kereta jarak jauh apa dinas apa pakai vintage gitu itu saya merasa senang juga sih gitu maksudnya dia akhirnya liver yang kayak gini tuh dipakai lagi ya sekarang gitu apalagi kan nggak cuma di Dop 1 doang ya maksudnya di Divre juga kan di Divre juga untuk lokomotif CC20 itu kan di sono terus juga apa namanya untuk baru-baru ini juga kan katanya juga mau ada livery baru lagi ya kita lihat nanti aja lah gitu pokoknya kita tinggal ngikutin aja di rilisnya kayak gimana sama KAI-nya ya kita ikut senang gitu loh mas ya karena liverynya tuh nggak mainstream lah gitu ibaratkan pasti ya relevan di Modop 1, Modop 4, Modop 8 gitu kan pasti seneng lah dan dop-dop lainnya gitu kan Divre atau segala macam itu juga pasti seneng gitu kehadiran livery old lah ibaratnya gitu. Oh, itu ngomong-ngomong ya, itu KAI itu bikin lokomotif fintech itu emang karena udah ada permintaan dari masyarakat atau relevans atau gimana gitu? Sebenarnya saya yang saya tahu nih ya, maksudnya yang saya tahu saya tuh waktu itu yang memang nyimak dari tim IRPS. Jadi itu tuh apa ya ibarat kayak perkumpulan relevan lah gitu. Jadi dia memang mengajukan proposal gitu kan untuk pengajuan livery gitu. Dan memang ibaratkan disetujui juga sama ini sama KAI-nya juga. Jadi akhirnya bisa terrealisasikan gitu loh. Jadi memang ada support dari Relven juga sih sebenarnya gitu. Relven juga apa namanya ngasih mengajukan proposal gitu. Terus akhirnya KAI-nya terima akhirnya ya udah deal gitu akhirnya dibuatlah itu livery diimplementasikan di lokomotif gitu. Oh, iya, kemarin lama pas lagi rame-rame itu kan saya sempet diajakin anting yang loko fintech. Cuman ya lagi Sindoro, yang Sindoro kemarin ya. Iya, ya Argo Sindoro itu. Yang 202 bukan apa 206 dah tuh. Gak tahu deh. Nah, itu saya diajak tuh. Diajak ada yang nge-DM. Mas Reja, ayo ikut. Enggak, lagi mager. Aduh, maaf banget ya, sorry banget. Gimana di Dop 1? Di Dop 1? Iya, di Dop 1. Oh, Dop 1 mah fintechnya cuma 201 doang. Kalau 202 kan itu mah lokomotif Divre gitu di Sumatera. 206 belum ada livery vintage. 201 kalau nggak salah deh. Iya, 201. Iya, Cuman ya gitulah.
lagi ada urusan, jadi ya mager. Itu Ya hari ini juga kan ini kan katanya kalau nggak salah Dinas Kaligung juga kan gitu. Maksudnya nggak cuman ini kok, maksudnya mungkin next time gitu dia bakal dinas ke Jakarta lagi gitu loh. Kayak kemarin kan juga setelah Sindoro akhirnya Dinas Airlangga gitu loh. Jadi nggak cuman sekali doang gitu loh ke Jakarta. Ya mungkin nanti bisa ke Jakarta lagi dinas kereta yang lain gitu. Ya kemarin ditunggu katanya aja kali aja. kemarin katanya dinas di Serayu ya, Loko Pintek. Iya, iya Dinas Serayu kan kemarin Serayu pagi yang dari Senin kan tuh kemarin. Iya jadi nggak cuman ini sih apa namanya nggak cuman eh sesekali aja jadi udah 3 kali berarti ya jadi ya kalau mau hunting gitu kan ya next time kali aja pas lagi kesini bisa sempat gitu kalau mau. Aduh, bisa aja nih KAI ini. Eh, tapi kira-kira dari KCI sendiri yang sebagai Hmm. operator KRL kira-kira bikin rangkaian fintech nggak? Wah kalau itu kurang tahu deh itu maksudnya kalau kalau KRL tuh kan ini ya maksudnya KI sendiri KCI sendiri gitu mungkin ya saya kurang tahu deh kalau keputusan yang kayak gitu gitu karena memang kan dari pihak relevannya juga itu kan ngajuin proposalnya ya untuk lokomotif gitu loh maksudnya untuk kereta api gitu loh bukan untuk KRL gitu nah untuk KRL saya kurang paham sih kalau itu lagi juga maksudnya kalau KRL vintage itu gimana maksudnya itu kan emang apa sebelumnya dari Jepang gitu udah out livery-nya emang dicat sama diganti sama yang versi kita gitu. Ya, tapi kan bisa aja gitu loh. Kayak busway kan, Transjakarta ada yang fintech. Nah, Iya, iya sih. yang dari PPD, yang dari Mayasari, itu ada yang fintech bisa. Iya, Kayak harusnya iya ada bisa vintage. dong. Pakai rangkaian KFW, dibikin fintech. Nah, KFW udah ini udah punya Jogja. Udah punya livery sendiri kan dia kan, livery batik. Hmm. Oh iya, ya tahu-tahu. Heeh. Tahu iya, ngomongin KRL nih ya. Nah, itu Hmm. kenapa KCI bisa sampai ekspansi ke jalur Jogja Solo gitu loh untuk KRL. Sebenarnya kalau KAI itu kan KAI, jadi kalau KRL kan KAI komuter ya. Jadi maksudnya nggak cuma di Jogja Solo juga sih kan dia juga apa namanya lokal Merak ya. Kalau nggak salah lokal Merak juga emang apa namanya di bawah naungan KCI juga gitu loh. Untuk kenapa dibilang apa namanya ekspansi ke sana mungkin alasannya saya kurang tahu ya itu karena itu lebih kayak perusahaan banget lah gitu maksudnya entah kenapa penyebabnya gitu kan saya juga nggak tahu cuman yang saya uh, berharap ya mungkin next time mungkin makin lama tuh kereta lokal bisa aja gitu loh. Misalkan kayak kereta Walahar atau apa namanya lokal Bandung Raya gitu itu di apa namanya diekspansi oleh KCI juga bisa aja gitu loh karena lokal Merak juga sebenarnya kan udah gitu kan ya jadi mungkin aja untuk kedepannya kereta lokal lainnya bisa nyusul gitu. Oh, jadi berarti di masa mendatang itu kereta lokal bakal diganti sama KRL gitu dong, rangkaian KRL. Em, maksud ini sih maksudnya lebih kayak apa si KCI komuter ini KCI komuter KI komuter ini kan maksudnya nggak cuma KRL doang gitu loh jadi dia juga bisa apa namanya ke kereta lokal juga gitu tapi kan untuk kedepannya saya kurang tahu ya maksudnya kayak untuk Bandung ya itu kan katanya juga mau buat KRL gitu kan ya cuma kan nggak tahu ya karena masih apa pembangunan double track gitu kan ya jadi yang kedepannya belum tahu sih kayak gimana terus juga KRL katanya juga mau sampai Madiun kan gitu kan ada wacananya cuman itu kan belum tahu ya kedepannya bakal gimana gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh ke Madiun. Lah dulu kan sempat ada wacana kan KRL diperpanjang sampai Cikampek, sampai Merak. Lah gimana sampai sekarang? Hmm. Ya mungkin bertahap juga kali ya kan kemarin juga kan ke Blue Line tuh dari Bekasi perpanjang ke Cikarang gitu kan terus juga perpanjang ke apa namanya Green Line ke Rangkas itu kan juga bertahap ya kan maksudnya tadinya cuma sampai Serpong terus akhirnya sampai Maja terus akhirnya sampai Rangkas gitu itu ya mungkin kedepannya bisa aja gitu loh cuman kan sekarang belum tahu ya kayak gimana lagi pandemi juga gitu kan.
kurang Ya, tahu rencana-rencana ke depan gitu kan. ya gila aja ya yang Green Line ya. Kalau seandainya sampai ke Merak, dari Tanah Abang ke Merak bisa 4 jaman loh. Kalau misalnya tuh jadi ke Merak KRL, wah gila 4 jam itu. Berdiri udah. Hmm. Nah saya aja dulu yang Green Line kan dari Tanah Abang sampai ke Rangkas sendiri 2 jam. Wah gila capek nih, nauzubillah mencalik itu. Iya, apalagi kan tapi kan kalau sekarang kan masih pakai kereta lokal ya, misalkan seandainya berdiri nih sampai Rangkas, cuma kan di Rangkasnya bisa aja duduk gitu kan sampai Meraknya gitu kan. Kalau kayak KRL ya mungkin ya ntar ini kalau berdiri ya dari Tanah Abang sampai Merak ya. Kalau KRL udah sampai Merak gitu. Kalau penuh, kalau kosong. Tapi saya beberapa kali kan jadi saya memang bikin konten rail tracking di Green Line juga kan. Jadi saya memang kan udah pernah rail tracking tuh dari stasiun Rawabuntu sampai stasiun Citeras. Jadi saya udah pernah rail tracking dan apa namanya ketika saya pulang dari rail tracking kan itu balik tuh siang ya jam 12-an gitu. Untuk KRL Rangkas itu apa sepi sih gitu, maksudnya nggak terlalu ramai-ramai banget dan kita bisa tetap duduk gitu loh. Jadi kecuali pas lagi rush hour kali ya, rush hour mungkin itu apa namanya padat jadi berdiri gitu. Cuman kalau untuk apa namanya jam-jam kosong tuh kita bisa aja duduk gitu loh. Jadi nggak selamanya berdiri itu. Cuman gini loh, yang saya sangat disayangkan apa? Itu kereta lokal Rangkas tuh kenapa dihapus gitu? Mentang-mentang KRL sampai Rangkas tuh kereta lokal yang Rangkas tuh, yang yang Merak Jaya, terus yang apa tuh masuk kenapa dihapus? Gitu loh. Untuk ini ya, jadi kalau misalkan itu kan sebenarnya gini kayak biar nggak tumpang tindih sih menurut saya ya. Jadi kayak tadinya apa namanya KRL cuman misalkan sampai mana terus toto sampai Rangkas, jadi biar nggak tumpang tindih kan si lokal Rangkas Jaya gitu-gitu dia kan rutenya Jakarta Rangkas ya, maksudnya biar si KRL ini ada pasarnya sendiri, kereta api ada pasarnya sendiri gitu, jadi biar nggak ya samalah kayak ini loh, kayak apa namanya Walahar kan, Walahar dia jadi sampai Cikarang aja gitu kan, maksudnya Cikarang Cikampek PP gitu, jadi ya memang biar pasarnya itu untuk Jakarta Cikarang tuh pakainya KRL gitu. Jadi buat seterusnya ke Cikampeknya pakai kereta api gitu. Jadi si Walaharnya nggak dari Tanjung Priok lagi gitu loh jadinya. Jadi ada pasarnya masing-masing gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi mungkin biar nggak tumpang tindih aja kali gitu loh penumpangnya gitu loh. Tapi jadinya Ya, ya kita transit gitu ya. Maksudnya yang tadinya misalkan naik Walahar, misalkan Purwakarta terus mau balik ke Jakarta kan enak ya, misalkan turun di Kemayoran atau Priuk lah gitu. Misalkan deket rumah gitu enak. Kalau sekarang kan jadi harus nyampe Cikarang terus naik KRL Cikarang dulu gitu loh, transit dulu gitu. Ya ada plus minus lah semuanya gitu. ribet loh. Ngomongin Iya, Walahar, cuman ya itulah. Kenapa? ngomongin Walahar, jadi kangen naik Walahar ya. Dulu pas lagi baru nyampe Priuk kan enak ya. Saya kan naik Walahar dan Priuk ya. Deket rumah ada Priuk. Lanjut sampai Purwakarta, tiduran santai, rebahan, 6.000. Lah sekarang boro-boro, dipotong cuman sampai Cikarang doang. Ya, udah kagak ingat lagi naik Walahar dah. Dulu mah enak banget tuh, sumpah deh. Coba dong balikin lagi dong, sampai Priuk lagi. Bisa nggak? Kayaknya sih makin lama kalau misalkan KRL sampai Cikampek misalkan ya, ya itu Walahar makin mundur lagi, mungkin jadi buat rute lain atau gimana gitu loh. Maksudnya untuk kereta lokalnya, iya jadi nggak tumpang tindih kereta lokal sama KRL-nya gitu kayaknya sih. Selama bisa di cover KRL ya kereta lokal makin ini rutenya makin nggak sesuai dengan sebelumnya gitu loh, makin diperpendek atau kayak Walahar gitu, bisa aja jadi kayak gitu kan. Dulu kalau pulang dari PWK ya Purwakarta kan naik Walahar. Saya tuh turunnya nggak di Pasar Senen atau di Priok, saya turunnya di Cipinang. itu udah langganan kena ini ya, aspek merah di situ. Tinggal lompat di situ. Tapi ya itu kenapa?
Itu emang boleh ya turun di Cipinang tuh kalau ketan sinyal merah gitu ya? Sebenarnya mah nggak boleh ya namanya penumpang. Maksudnya ini kan bukan zaman Republik zaman dulu ya kayak kita bisa naik turun di mana aja gitu loh. Ya sebenarnya harusnya sih kita tetap tertib gitu loh. Maksudnya turunnya tetap di stasiun gitu. Cuman kan kadang kita kalau naik Walahar tuh suka ngeliat orang di Pasar Enjo kan, atau loncat aja gitu kan di aspek merah itu kan. Jadi ya mungkin karena ini kan dia dari abis apa Tambun langsung ke Kramat ya, Kramat Kemayoran lah. Maksudnya kan untuk orang-orang yang mungkin rumahnya di Manggarai atau daerah Bogor gitu kan mungkin takut kejauhan kali ya atau gimana gitu jadi ya mereka turunnya di situ jadinya gitu loh naik KRL dari Jatinegara. Habisnya kan nggak berhenti di Jatinegara sih. Jadi ya Iya gitu turun. karena nggak berhenti iya nggak berhenti untuk kereta lokal gitu. Aduh ya Allah, jadi kenangan banget itu. Tuh saya tuh sering banget turun di situ Pasar Enjo. Kecuali kalau misalkan tinggal ketan ya udah lanjut terpaksa turunnya di Senen, Pasar Senen bisa tuh. Senin ya Senin bisa gitu. Cuman sih biasanya sih berhenti sih ya. Maksudnya dia biasanya berhenti keretanya gitu dia kena aspek merah entah entah memang jalurnya belum siap atau ya saya nggak tahu sih. Yang penting menolong banget untuk warga situ. Cuman kan sekarang udah nggak bisa ya karena kan sampai Cikarang sekarang gitu. Ya kali KRL bisa kan kalau itu dibuka dulu pakai pintu darurat. Itu kalau gangguan doang kayak gitu. uh, Ngomongin soal Dipo. Nah, nih Dipo. Hmm. Lah itu kenapa Dipo Jatinegara itu dipindahin ke Dipo Cipinang? Nah, itu kenapa alasannya itu? Kenapa? Dipo kereta, Dipo lokomotif. Hmm. Dari awal di Jatinegara terus pindah ke yang baru tuh yang Cipinang. Lah itu Hmm. kenapa tuh? Kalau untuk pindahnya tuh kenapa? Ya Kak, ini sih sebenarnya kan kita bisa lihat hasilnya sekarang ya. Jadi si Dipo apa namanya Dipo Lokomotif Jatinegara kan saat ini udah apa namanya ibaratkan ya udah benar-benar total lah pindah ke sono ya maksudnya semua aktivitasnya gitu loh karena memang untuk apa namanya eh, jalur areanya itu maksudnya area Dipo JNG itu kan memang untuk double ini kan double itu kan proyek double track itu kan maksudnya double double track itu ya jadi memang kena apa namanya untuk itu kena gusur sih jadinya gitu loh jadi ya karena memang di Cipinang itu kan dia dulu bekas ini ya kereta barang ya jadi itu kereta ya kereta barang kereta angkutan ternak deh kalau nggak salah kan dulu tuh di Cipinang itu kan terus ya mungkin karena punya area apa namanya kosong di situ juga gitu loh karena juga mungkin DAO maksudnya yang di Jakarta Kota juga udah ini loh udah kayak udah penuh juga sih ya maksudnya daerah situ tuh udah inian gitu jadi kayak di Cipinang tuh merupakan salah satu tempat yang cocok sih buat dibangun apa namanya untuk apa stabling rangkaian kereta gitu. Jadi ya di situ kan ini ya maksudnya nggak cuma lokomotif doang ya maksudnya ya, nggak cuma di lokomotif doang gitu. Di situ juga untuk rangkaian kereta api juga, untuk kereta apa namanya kereta wisata juga ada yang ditaruh di situ gitu kan. Untuk apa namanya sarana-sarana apa kais juga kan di situ juga gitu. Jadi ya mungkin kayak untuk di Jakarta tuh biar difokusin aja gitu loh. Jadi biar biar ada satu tempat yang luas buat nampung semua apa namanya stablingan rangkaian stablingan kereta gitu jadi dipindahkan lah ke Cipinang karena emang Jatinegara juga kena proyek itu kan jalur pembangunan juga gitu jadi ya dipindahin akhirnya. Itu Dipo Cipinang itu kenapa dibangun Dipo di sana? Itu. Kenapa bukan di tempat yang lain dong? Kayak misalkan di Dipo mana ya? Dipo Bukit Duri itu. Hmm. Kalau kenapa tadi kalau misalkan di Cipinang. Nah itu kenapa Dipo Cipinang itu dibangun? Apa karena permintaan dari KAI kah? Atau dari masyarakat kah? Atau gimana gitu? Kalau itu sih kayak bukan masyarakat deh kayaknya sih itu memang udah planningnya perusahaan sih kayaknya memang untuk mencari tempat yang lebih luas lagi buat naruh stablingan rangkaian gitu. Karena kan ya kalau kita lihat juga kayak Bukit Duri itu kayak
udah mau diperluas nggak mungkin ya, kan udah sungai gitu loh. Maksudnya untuk areanya udah padat penduduk di Jakarta Kota juga tempatnya kan kayak gitu ya. Maksudnya Cipinang nih emang mungkin pilihan yang tepat lah untuk dibangun buat stabling rangkaian gitu. Hmm, Ini nih iya. ada komen nih kan tadi yang dibilang kenapa sih stasiunnya tuh dikurangin apa tadi ya? Jadi ini Coba-coba. dari Mas Bima Sekti gitu kan. Katanya untuk mengenai hilangnya atau berhentinya pengoperasian KA tentunya ada beberapa alasan, yaitu dari pihak operator KI yang dibawahi oleh Dirop KI dan faktor eksternal Kementerian Perhubungan gitu. Jadi memang ya untuk itu juga ada ini keputusan dari pihak KI-nya juga gitu loh. Kenapa rutenya dipotong gitu, atau keretanya jadi pengurangan perhentian stasiun ya, berhenti pengoperasian kereta. Iya, iya. Ya pokoknya yang gitu itu memang itu sih memang dari pihak KAI-nya. Terus juga bisa aja sih namanya kalau kita request misalkan ya, kayak kan sekarang akhir-akhir ini suka ada survei-survei gitu ya. Jadi Ah, iya. survei-survei itu sebenarnya jadi survei-survei itu tuh bisa nolong kalau misalkan ini kira-kira terakhir kan ini ya. Jadi ada survei KAJJ di Cikarang kan kemarin kan, Hmm. kalau nggak salah gitu kan. Nah, itu memang kayaknya sih memang itu ada peran dari masyarakat juga gitu. Kira-kira kereta apa sih yang uh, buat berhenti gitu loh. Maksudnya kereta apa sih yang cocok buat berhenti di Cikarang gitu. Jadi untuk itu juga ada kerjasama dari masyarakat juga gitu loh, kayak masyarakat sekitar nih pengennya naik kereta apa sih gitu loh biar nggak kejauhan. Kan kalau misalkan di Cikarang tuh nggak perlu ke Bekasi gitu. Dan Bekasi juga kan kayak Argo juga udah kayak Argo Parayangan udah melintas langsung kan. Jadi harus ke Gambir gitu. Kayak orang-orang Cikarang juga jadi harus aduh jauh banget nih harus ke Gambir gitu kan. Jadi ada survei kayak gitu ya, mungkin untuk survei masyarakat Cikarang biar ada KJJ berhenti apa ya, biar nggak perlu kejauhan ke Jakarta gitu kan jadinya gitu. Itu jadi ada peran dari masyarakat juga gitu loh untuk bantu eh, keinginan dari masyarakat sama KI sama-sama inilah ada membuat inovasi gitu loh. Inovasinya yaitu kayak pemberhentian kereta ditambah gitu loh. Jadi masyarakat jadi nggak perlu jauh-jauh harus ke Jakarta gitu. Oh, iya, benar-benar. Hmm, hmm. Itu ya, ngomongin soal hmm, KA Erlangga. Nah, KA Ya, Erlangga ini kenapa? kan belum ada jalan. Nah, Hmm, itu kenapa KA Erlangga itu menggantikan Tegal Express dan Maharani gitu. Apa alasannya hmm. itu? Sebenarnya itu kan kayak lebih kayak pembahasan dari perusahaan ya. Jadi maksudnya kayak untuk lebih tepatnya gitu alasannya gitu itu kurang paham ya. Cuman memang saya ini cuman ini ya pendapat pribadi aja gitu ya. Karena kan yang kita tahu kan selama ini Maharani tuh dia jadi sebenarnya Maharani tuh rollingan sama Kertajaya ya. Jadi siangnya dipakai Maharani, malamnya dipakai Kertajaya lah ibaratkan gitu. Nah, jadi karena memang kan awalnya Kertajaya itu pakai K3 kereta ekonomi yang biasa ya yang duduknya 106 itu. Nah, itu kan karena si Kertajayanya udah bukan PSO, jadi dia dapat keretanya pakai premium gitu. Nah, sementara kan karena Maharani ini harus rollingan dengan Kertajaya, jadi ya Maharani jadi pakai premium gitu kan. Sementara kan untuk saya kurang tahu ini sih, cuman mungkin dengar-dengar memang kan kalau untuk kereta subsidi tuh nggak bisa pakai kereta premium yang kayak premium K317, K318 gitu tuh. Yang saya tahu kayak gitu ya, cuman nggak tahu sih sekarang tuh jadinya gimana gitu karena jadi si Maharaninya make kereta premium, jadinya mungkin ya biar inilah kan Airlangga tuh kan jadinya ibaratnya jadi ya tadinya Maharani pakai premium jadi Airlangga diganti pakai kereta ekonomi biasa gitu loh. Karena memang standar kereta subsidi itu harusnya sih memang pakai kereta yang duduknya 106 gitu loh, kayak Serayu, kayak Bengawan gitu kan.
kereta-kereta yang subsidi gitu memang pakai keretanya kayak gitu harusnya gitu. Cuman kalau untuk kenapa si Maharaninya dihapus sih sama Tegal Express kok jadi malah Airlangga itu saya kurang kurang paham juga ya gitu. Karena ya itu sebenarnya Airlangga juga nggak nge-cover dua kereta itu ya, maksudnya untuk rute Tegal Semarang itu kan sebenarnya ya si dua kereta yang dihapus itu maksudnya nggak benar-benar ngelebur gitu loh. Jadi Tegal Express kan cuma sampai Tegal gitu loh, Jakarta Tegal. Sementara untuk Maharani dia Semarang Surabaya gitu. Jadi Erlangga ini bukan berarti peleburan kedua rute kereta tersebut gitu, karena Tegal Semarang masih apa pakai Kaligung gitu loh. Ada Kaligung, ada maksudnya yang kereta-kereta kayak gitu. Jadi untuk alasannya sih kurang tahu juga sih, maksudnya kenapa sih diganti jadi Airlangga gitu. Takut salah ngomong juga. Nah, itu untuk Tegal Express sendiri kan yang saya tahu kan Tegal Express itu kan tarif termurah ya. Murah banget kan 49.000. Nah, dulu kan saya pernah naik Tegal Express. Nah, itu kenapa dia juga menyusul Tegal Arum dulu? Kenapa? Kenapa dihapus? Iya, Tegal Express. Itu sih sebenarnya untuk alasan penghapusan kereta tuh saya kurang paham ya kalau yang padahal sebenarnya ya saya pikir juga Tegal Express tuh apa namanya okupasinya itu lumayan ya untuk kereta apa namanya dengan jarak seperti itu gitu loh. Untuk ke Cirebon juga 45.000 kan gitu, ke Cirebon 45, ke Tegal 49 gitu. Itu menurut saya murah gitu loh, maksudnya untuk jalan-jalan ke luar kota, ke antar provinsi gitu. Cuman ya untuk alasan kenapa total kok jadi nyusul Tegal Arum gitu, terus juga nyusul Tegal Bahari juga, ini kayak triple Tegal nih dihapus semua nih. Triple Tegal dihapus semua keretanya gitu. Ya itu alasan pengganti, alasan kayak gitu saya kurang paham deh kenapa bisa dihapus gitu loh. Karena secara okupansi sebenarnya ya nggak masalah gitu loh, karena kan keretanya juga apa laku juga gitu loh. Misalnya namanya kereta subsidi ya pasti pasti rame lah gitulah, kecuali kereta komersial gitu loh. Nah, itu yang saya sangat sayangkan gini loh. KA Krakatau. Nah, Krakatau Express kan. Nah, dia kan startnya dari Merak. Ya, tapi kan sekarang tidak ada lagi. Kereta jarak jauh yang dari Merak. Mau nggak mau kan dari Pasar Senen atau nggak Gambir. Nah, itu gimana menurut Mas? Sebenarnya kalau untuk yang Krakatau itu kan dia jadi sebenarnya karena memang dia, saya kan pernah joyride juga ya, maksudnya nyoba joyride PP gitu kan. Jadi emang kan berangkat dari Senen tuh jam 10 malam gitu, terus nyampe nyampe Merak tuh jam 2 gitu. Nah itu tuh memang menurut saya okupasinya memang kurang menguntungkan juga gitu loh, karena penumpangnya nggak banyak gitu loh. Jadi waktu itu saya inget banget, saya naik kereta ke Merak itu tuh yang turun nggak nyampe 10 orang lah nyampe Merak gitu. Itu termasuk sepi banget gitu loh. Itu pun 10 orang karena saya bareng-bareng teman juga rame gitu lah. Ini pada kemana gitu, karena yang nggak ada yang turun di Merak gitu, kayak sepi gitu loh. Karena zaman waktu itu emang peminatnya dikit, cuman nggak tahu ya kalau misalkan seandainya sekarang ada lagi, kan kita juga nggak tahu ya, mungkin peminatnya bisa lebih banyak gitu kan. Cuma kan ya itu tergantung KAI-nya aja mau mengadakan kereta rute baru apa gimana nya gitu loh. Cuma untuk waktu itu memang Krakatau pas saya naik juga emang okupansinya nggak banyak gitu loh untuk yang ke arah Merak. Cuman untuk yang dari Merak itu kan waktu itu jam 9 pagi ya, terus nyampe Tanah Abang tuh jam 12-an lah gitu, sampai Senen jam setengah 1 lah. Itu ya penuhnya itu dari Rangkas Bitung gitu. Jadi dari Merak sepi nih gitu, terus pas nyampe Rangkas Bitung tuh saya kan di kereta ekonomi paling belakang ya, itu langsung penuh gitu. Jadi untuk okupansi Krakatau di lintas Kulon ini yang saya lihat gitu dari pengalaman saya ya, jadi saya beberapa kali, saya udah berapa ya, 3 kali apa 4 kali gitu naik Krakatau rute cuman Jakarta Rangkas, kalau nggak Jakarta Merak. Itu memang ramenya tuh cuman di Rangkas ke Merak gitu loh, sorry, Rangkas Jakarta. Jadi yang perjalanan pagi doang ya. Kalau untuk malam dari Jakarta ke Merak itu bener-bener kosong banget keretanya gitu. Mungkin ya itu karena kan namanya operasional kereta kan harus, maksudnya kayak income dari apa namanya penjualan tiket tuh harus ibaratkan kayak agak setara juga lah dengan pengeluaran operasional gitu loh. Kalau misalkan pengeluaran operasionalnya gede tapi apa penghasilan yang apa okupasinya rendah, ya ini juga kan, jadi kereta mikir-mikir juga gitu loh. Jadi ya akhirnya ya
dihapus gitu loh, bukan dihapus, kayak diperpendek ya, maksudnya Kulon jadi nggak ada kereta ini gitu. Terus untuk kayak apa namanya, jadi Singasari kan dia namanya sekarang Ya, gitu. ya Rutenya saya. juga udah beberapa kali berubah juga kan dari Merak Madiun, terus Merak apa Kediri ya, terus baru Merak Blitar gitu. Itu. Dulu tuh saya pernah naik Krakatau. Mm-mm. Tuh, kalau nggak salah Ya. itu tahun 2017, 4 tahun yang lalu. Nah, Mm-mm. saya naik itu start dari Rangkas. Nah, dari Mm-mm. Rangkas itu udah rame banget. Rame banget. Kan lagi itu Iya, kan, ada Rangkas yang pagi ya kan, yang yang ke pagi. Jakarta. Emang langsung penuh, emang keretanya langsung penuh. Aduh, tadinya kan dari Merak mikir ya, karena kan berangkatnya kosong ya kereta ya. Dipikirnya sampai Tanah Abang kosong nih mah, udah duduk di mana aja gitu. Tatanya langsung rame. Nyampe Rangkas rame langsung, ya udah duduk langsung. Aduh, ini full nih. Oh, ternyata rame juga ya ternyata gitu loh. Karena ada jam-jam segitu tuh, waktu itu ada apa lagi ya? Rangkas Jaya, saya lupa deh dari Rangkas tuh jam berapa gitu kan. Cuman waktu itu juga saya kan pernah naik Rangkas Jaya dari Tanah Abang tuh pagi ya. Naik Kalau Kalimaya juga pernah saya. Pokoknya Rangkas Jaya sama Kalimaya tuh sebenarnya rame-rame juga sih sebenarnya. Mungkin karena harganya juga lebih murah ya. Krakatau kan paling mahal gitu, ekonomi paling mahal gitu kan waktu itu. Meskipun tiga pakai puluh tarif khusus. tiga Kenapa? puluh ribu Krakatau ya. Iya, kalau kalau Kalimaya kan 20 ya kalau nggak salah deh. 20 apa berapa ya waktu itu? Kayaknya 20 di sampai Merak gitu. Jadi Hmm. ya orang pada naik Kalimaya gitu loh. Karena dari Merak juga kan Kalimaya tuh Kalimaya. Kalau dari Merak itu Krakatau jam paling terakhir waktu itu kan. Jadi yang paling subuh banget itu kan lokal Merak duluan tuh. Belakangnya Kalimaya. Terus baru jam 9, Kalimaya aja jam 5-an kalau nggak salah. Terus Toto Krakatau jam 9 gitu loh. Itu ya orang pada naik yang pagi lah gitu lah. Jadinya sepi juga kalau dari Merak itu. Cuma kalau Rangkas kan emang daerah rame juga ya. Karena waktu itu kan ada lokal angke angke Rangkas gitu loh. Jadi ya mungkin Krakatau bisa jadi pilihan yang alternatif lah buat penumpang Rangkas itu. Gitu. Sekarang mah udah nggak ada sama sekali ya. Di jalur Green Line udah nggak ada kereta lokal, kereta Krakatau. Ya udah, hilang semua. Uh, iya udah nggak ada karena memang emang apa namanya memang ibarat kayak steril lah buat KRL itu untuk lintas Kulon Greenland sampai Rangkas itu. Hmm. Aduh, ya Allah, jadi kangen bener. Naik Krakatau itu pun baru sekali doang. Kan ceritanya Hmm, kan hmm, nge-trip dari Tanjung Priuk naik bis. Naik hmm, bis, hmm, bis ke Jakarta yang ke Rangkas hmm, tuh. hmm, Nah, turunnya itu di mana ya? Pasar Rangkasnya itu, tapi bukan yang di dekat stasiun, agak jauh dikit. Nah, hmm, kan hmm, hmm, buru-buru Krakatau udah mau berhenti, udah mau lewati Rangkas. Udah tuh, hmm, saya hmm, naik hmm. ojek kan rame tuh. Oh, stasiun rame banget ngantri. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dapat juga tiket Krakatau, turun di Senen. Itu pas mepet itu berapa? 5 menit. 5 menit. Mepet banget itu loh. Tapi untungnya, aduh ya Allah, alhamdulillah kesampaian naik Krakatau. Sekali seumur hidup udah tuh. Sekali. Habis nyobain dah itu tahun 2017 kan, berarti itu kan tahun pas dihapusnya kan, pas Pas dihapusnya rute hapus. bulan 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 Juni apa Juli itu dihapusnya, saya mulai lupa gitu. Oh nggak salah Gitu. pertengahan Juli apa Iya, ya? iya, iya, pertengahan tahun dihapus ya waktu itu. Jadi ya itu ya berarti sekali nyoba di tahun itu juga langsung udah berhenti Itu operasi. banget. 5 menit. Waduh gila banget itu. Dalam hati, aduh Hmm. dapat gak nih Krakatau. Langsung ke loket. Nih masih ada Krakatau. Ya udah bayar 30 ribu. Keluar. Naik langsung. Nah ada teman saya juga. Nah kalau teman saya kan ada 3 orang. Nah dia startnya dari Merak. Tapi turunnya Hmm. bareng di Pasar Senen. Tuh. Hmm. Selama di perjalanan nggak terasa sama sekali, cepet banget loh. Udah nyampe di Tanah Abang kan ini kan LS kan nggak berhenti. Udah Hmm. turun di Senen Naik kapan? naik Krakatau kan? Krakatau.
Ah, Krakatau Tanah Abang berhenti. Tanah Abang Kan berhenti bukan Gaya. berhenti. Krakatau Tanah Abang berhenti. Kayak yang nggak dia kan kalau Krakatau tuh berhentinya kalau nggak salah ya dari Rangkas itu seingat saya tuh di Tiga Raksa kan, Parung Panjang sama Tanah Abang seingat saya gitu sih waktu itu kalau nggak salah ya, seingat saya Hmm. kayaknya iya deh kayak gitu. Heeh. Jadi Soalnya ini sih ditutup pakai ini ordeng, jadi nggak kelihatan selama di soalnya perjalanan. soalnya saya 2 kali kalau nggak salah 2 kali saya naik Krakatau Tanah Abang Senen. Saya udah pernah naik cuman rute gitu doang gitu. Iseng-iseng doang ceritanya. Rangkas. Tapi ya nggak ngerasain sama sekali gitu, nggak ngerasain sama sekali. Atau udah nyampe di Senen jam setengah satu, jam setengah satu siang. Iya, Udah, karena kan dari Senin tuh jam 1 ya dia berangkatnya itu. kapan lagi kayak gitu kan Krakatau. Kira-kira bisa dihidupin lagi nggak tuh Krakatau? Kalau untuk ya mungkin bisa aja ya gitu loh, karena kan untuk rute Merak itu kan masih belum benar-benar KRL doang gitu loh. Maksudnya untuk KRL kan sampai Rangkas aja nih, dan memang kereta api kan masih beroperasi di Rangkas Merak gitu loh. Ya bisa aja gitu loh misalkan kereta api untuk sono gitu. Cuma kan kita belum, maksudnya yang namanya kereta penumpang gitu ya. Maksudnya gini, kalau kereta mau jalan tuh kan ada survei juga ya. Maksudnya ini masyarakat kira-kira ada nggak sih keinginan buat naik kereta api gitu loh kan? Kan nggak tahu gitu loh. Jadi ya survei dulu kira-kira nih di wilayah Serang, Cilegon gitu loh. Itu pada mau naik kereta api jarak jauh nggak ya kira-kira? Terus juga untuk apa sebenarnya untuk Krakatau ini sebenarnya nolong banget buat ini ya orang ke Sumatera ya. Jadi misalkan dari Lama. ujung Madiun kan waktu itu dari Madiun kan dari Jawa Timur tuh bisa nyambung kita ke Sumatera gitu kan. Dari Pelabuhan Merak tinggal naik kapal gitu. Jadi tuh sebenarnya buat mobilitas penumpang tuh lumayan bagus gitu loh. Terlebih kan sekarang tuh kalau mau ke Kulon, jadi kayak dari timur naik kereta KJJ sampai Gambir atau Senen, terus naik KRL sampai Rangkas, terus dari Rangkas Iya. naik kereta lokal, dan belum jadwalnya tuh ya, kan jadwal kereta lokal tuh ngepasinnya tuh kayak susah juga gitu loh maksudnya kan. Jadi kayak, aduh ini kayak ribet gitu loh. Jadi ya kalau orang mau ke Sumatera jadi gampangnya naik Damri gitu kan, dari Gambir kan ada kan gitu. Pakai Damri ke Gambir, di Gambir langsung Tanjung Karang gitu kan bisa gitu loh. Ya semoga aja ada KJJ-nya apa namanya bisa ada yang ke Kulon lagi gitu. Cuman nggak tahu ya itu bakal terrealisasikan apa enggak gitu. Iyalah, mau nggak mau ya kepaksa lah KRL di Kulon. Oke, kita lanjut lagi. Ngomongin Ya. soal LRT. Nah, LRT. LRT apa dulu? LRT apa nih? Jabodebek. Enggak. Oh LRT Jabodebek Jabodebek. Oh, iya kenapa? itu emang bener ya, katanya pertengahan tahun depan 2022 bakal beroperasi ya LRT Jabodebek. Kalau untuk namanya planning ya mungkin kan namanya planning mah bisa aja ya, maksudnya kan kita nggak tahu gitu namanya planning ya bisa aja tahun depan udah beroperasi gitu kan. Dan sebenarnya saya kan emang beberapa kali ya akhir-akhir ini lewat tol Jagorawi kan, dan kalau kita lihat tuh untuk di pinggir jalan tol Jagorawi ya kayak dari Cibubur kan di stasiun Harjamukti ya kan ada diponya juga tuh di situ. Jadi kalau dilihat sih secara ini dari Cibubur sampai apa tuh namanya Taman Mini lah itu kan sebenarnya untuk prasarana tuh kayaknya udah siap gitu loh. Paling tinggal ya kan kelihatannya kayak stasiunnya udah bagus kan ya gitu ya. Cuma kan Bagus. kalau untuk yang Cawang kan yang interchange stationnya itu kan belum belum jadi itu kan ya pas percabangannya itu kan ya itu kita belum tahu sih itu ya mungkin kalau dibilang tahun depan ya semoga aja secepatnya gitu loh kan karena ya kadang suka lihat postingan nih udah uji coba apa jalan gitu kan kayak udah aduh nih kapan ya gitu kan kayak nunggu-nunggu nih kapan nih beroperasi gitu kan. Cuma kalau dibilang planning tahun depan ya semoga aja gitu loh bisa terrealisasikan pada tahun depan gitu. Itu dulu sempat ada wacana ya LRT Jabodebek itu yang lintas jalur Cawang Cibubur. Dulu Hmm. sempat ada wacana itu sampai ke daerah Sentul. Nah itu apa itu gak jadi? Apa cuman wacana doang gitu? Sebenarnya tuh kayak ini ya bisa dibilang tuh kayak jadi tuh
ibarat kayak ini loh. Jadi kayak double track Bogor Sukabumi ya. Jadi tuh dia ada yang namanya apa sih seksi gitu loh, bagian-bagian. Jadi namanya proyek tuh ada yang ya kayak contoh MRT deh, MRT ya. MRT tuh jadi kalau MRT itu kan fase satu tuh Lebak Bulus, apa namanya HI ya kan. Terus dari situ baru fase 2-nya ke Ancol gitu. Jadi untuk sampai Harjamukti ini kayak baru apa namanya fase satu gitu loh. Jadi fase selanjutnya memang nanti ke Baranang Siang gitu loh. Apa lewat apa Citerep, apa Sentul sama akhirnya terminusnya ujungnya di Baranang Siang gitu di Bogor gitu. Itu memang ada gitu planningnya memang seperti itu. Cuman ya mungkin ya gitulah kayak apa namanya MRT jadi fase satu dulu gitu. Untuk jalur kayak contoh ya dia jalur double track Bogor Sukabumi yang itu juga kan sebenarnya saya kan suka bikin postingan itu kan sampai Cicurug. Nah itu sebenarnya bukan berarti double tracknya cuma segitu aja gitu. Itu karena double track fase satu dulu gitu. Untuk fase 2-nya kan dia bakal sampai Sukabumi kan gitu loh. Dan katanya ada KRL juga nanti gitu. Jadi ada tahapannya mungkin kita tapi nggak tahu tuh fase selanjutnya dari Harjamukti ke Baranangsiang itu kapan gitu loh. Karena ya sekarang masih fokus sama yang apa namanya lagi dikerjakan aja. Cawang juga kan masih pembangunan ya. Terus juga Dipo apa yang di Bekasi Bekasi Timur ya itu ya. Iya, Itu kan kasih juga timur. masih itu kan juga masih pembangunan gitu loh. Ya, semoga aja Oh. bisa tepat waktu gitu loh. Tahun depan dioperasikan. Itu LRT ada dua. LRT Mm-mm. Jakarta sama yang Jabodebek. Nah itu kenapa LRT itu dibagi dua gitu loh? Dibagi dua Kenapa manajemen. sebenarnya karena emang beda ininya juga sih maksudnya kalau apa namanya kalau apa LRT Jabodebek itu kan apa namanya itunya sama KAI ya. Kalau LRT Jakarta kan ini apa pakai Hyundai Rotem gitu kan dari Korea gitu loh. Ya memang beda ininya sih. Jadi memang bukan bukan satu kesatuan juga. Ya sama kayak LRT Palembang ya, LRT Palembang gitu loh. Itu kan keretanya kereta Inka juga kan gitu. Itu memang masing-masing gitu loh. Oh, itu kalau kan jenis kereta kan ada LRT, ada Mm-mm. MRT, ada untuk yang listrik ya, yang rel Mm-mm. listrik itu kan ada Ya. KRL, MRT, sama LRT. Nah itu Mm-mm. bedanya apa? Karena kan kebanyakan orang awam itu kan banyak yang gagal Mm. paham, banyak yang kurang tahu. Ya. Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang perbedaannya tuh kayak agak gimana ya? Karena namanya mungkin gini kali ya. Karena LRT itu bisa contohlah LRT ya. Mungkin kalau kita lihat di internet tuh lebih perbedaannya tuh lebih melihat ke kayak LRT itu keretanya lebih pendek gitu kan. Terus juga LRT itu jalannya layang gitu. Sementara kalau misalkan MRT itu ada yang di apa ground, maksudnya di bawah tanah sama ada yang di layang gitu. Terus untuk KRL cuman apa di ground terus tapi sekarang juga ada layang gitu. Jadi maksudnya kayak kita juga ini ya untuk ngebedainnya tuh bingung juga gitu loh. Karena ya kayak like ya maksudnya LRT gitu kan ya sekarang kayak orang yang penting intinya tuh kayak LRT itu oh keretanya pendek nih jadi mungkin lebih ringan gitu untuk spesifikasi maksudnya untuk benar-benar detailnya itu saya agak ini juga ya karena ya semuanya sama-sama KRL gitu kan makanya itu. Itu ngomongin MRT. Nah, Hmm. sekarang kan MRT lagi dibangun fase 2 kan. Dari HI Hmm. sampai ke kota apa Ancol sih terakhir terminusnya? Kayaknya sampai kan yang ada sampai BWI Stadium itu ya apa sih saya agak kurang-kurang ini kayaknya Ancol ya sampai Ancol apa ya. Ya, sampai saya juga Hmm. kurang tahu ya. Itu Saya sebenarnya juga kurang kenapa. ya. Ya kalau yang fase satu itu kan ada yang layang, ada yang bawaan. Nah, itu sebenarnya Hmm. itu MRT itu lebih idealnya itu dibangun di jalur layang apa jalur bawah tanah ya? Kalau soal ideal ya, maksudnya itu tuh mungkin karena
lebih kayak penempatan lahan aja sih. Maksudnya kalau misalkan MRT ya, MRT itu kan dia ada yang elevated sama yang di ground, underground gitu kan. Nah mungkin kalau kenapa dia make apa namanya underground, mungkin karena ya dia udah, jadi tuh udah daerah Senayan, daerah Bundaran HI itu kan kayak mungkin kalau bikin tiang-tiang mungkin susah atau gimana gitu ya. Jadi ya mungkin lebih bagus underground gitu ya, lewat bawah tanah gitu. Yang jelas sih kalau MRT nggak ini ya, maksudnya nggak, kalau di atas tanah maksudnya kayak KRL kayak kurang ini aja gitu ya. Mending kalau nggak layang ya bawah tanah gitu loh. Kalau untuk bawah tanah ya itu karena mungkin di atas banyak bangunan-bangunan apa namanya pencakar langit gitu loh kan, kayak agak susah juga kan untuk nyari spot-spot buat bikin trasenya gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Terus untuk apa namanya, untuk yang lewat layang ya mungkin ya karena mungkin ini ya, karena bisa dibangun di atas gitu loh jadinya, jadi ya udah bikin layang aja gitu loh di atas jalan raya kan, sepanjang kayak Cipete ya, daerah Cipete, Fatmawati itu kan lewat sampai Lebak Bulus ya, itu kan lewat di atas jalan raya ya. Mm-mm. Karena ya bisa dibikin layang gitu. Ini ada yang bilang, Mas, tapi jalur layang bikin takut. Tapi apa tuh? Tapi bagus deh, bisa lihat gedung-gedung katanya. takut takut ketinggian ya. Iya. Itu Tapi emang ya ngomong bagus juga sih kalau layang kan, kita bisa lihat pemandangan ya, jelas lah ya gitu. kayak misal di Fatmawati kan, itu kan di bawahnya tol ya, tol jor, jadi bisa Iya, lihat tuh. iya, uh. Nah itu uh, ngomongin MRT lagi, Hmm. itu uh, emang bener ya, ada wacana itu pembangunan jalur dari Cikarang ke Balaraja ya. Itu mekanismenya gimana ya? Itu saya sebenarnya juga pernah lihat sih, maksudnya kayak memang mau dibangun ke sana ya, cuman untuk planningnya kayaknya saya kurang kurang tahu detailnya gitu loh. Cuman memang saya ngelihat kan emang mau dibangun melintang gitu kan sampai Balaraja ya, saya juga pernah baca, pernah lihat juga gitu loh. Cuma saya kurang tahu deh kalau untuk masalah gimana pembangunan di sana gitu, karena MRT aja sekarang masih fokus fase 2 dulu kan, Ancol kan, ke utara Jakarta dulu gitu. Nah itu nanti apakah dengan kehadiran MRT fase 2 itu busway Transjakarta bakal tergerus atau hanya sebagai pelengkap aja, alternatif gitu loh? Sebenarnya saya juga ini ya kayak udah mulai berpikir juga kayak apa ini kan ibarat kayak apa namanya beriringan sama kloter apa ya, koridor satu ya kan, Iya. blok M kota kan gitu loh. Jadi kayak mungkin ya mungkin itu punya pasar masing-masing kali ya gitu kan, karena kan kalau misalkan apa, misalkan kita dari kota mau ke Lebak Bulus ya, daripada transit naik busway gitu kan, ya mending naik MRT gitu kan. Ya mungkin ya itulah kayak gitu, ada pasar masing-masing juga sih kayak mungkin. Kalau dibilang ntar bakal tergantikan sih juga kurang paham ya. Yang jelas itu kan rute legend banget ya, kloter satu gitu loh. Kloter satu, koridor satu gitu kan. Itu kan legend banget gitu loh. Awal mula dari Transjakarta gitu loh. Ya, semoga aja nggak dihapus gitu, karena itu berkenang banget rute Blok M kota gitu. Iyalah, Blok M Kota tuh jalur paling legend loh. Iya Paling legend. makanya kalau kalau dihapus diganti kayak sayang banget sih. Cuman itu terserah pemerintah aja sih sebenarnya. Kita kan sebagai apa namanya pengguna transportasi ya berharap apa ya, untuk kita mobilitas tuh lebih mudah ya pastinya gitu loh. Kayak kita karena kan namanya Jakarta gitu loh, kota Jakarta tuh mobilitasnya tinggi ya. Jadi kayak kita biar cepet gampang transitnya gitu kan, makanya dibangun TOD kan, atau halte halte integrasi segala macam lah gitu. Itu kan termasuk mensupport kita dalam mobilitas gitu loh. Entah itu nanti memang rutenya bakal digantikan karena ada fase 2 atau gimana, saya kurang tahu sih ya. Semoga aja tetap sama-sama berjalan lah Nih terakhir ya. ya. Ngomongin soal kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Lah ini lagi rame Hmm. lagi ya. Polemik Hmm. proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah itu Hmm. Mas Dito sendiri setuju nggak dengan adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung?
sebenarnya kalau untuk dibilang setuju apa nggak setuju, namanya pembangunan apa namanya ya, terutama di pembangunan di sektor transportasi ya, saya sebenarnya support aja gitu loh. Kalau misalkan memang apa namanya itu sebuah opsional gitu. Maksudnya ketika kita tahu naik kereta api ini, maksudnya kan untuk Jakarta Bandung sekarang kan untuk yang berbasis rel ya, itu kan hanya ada kereta api biasa gitu, kereta api Indonesia. Dan kalau menurut saya buat opsional itu ya nggak masalah sih gitu, bagus-bagus aja gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu ya, kadang ada orang yang bilang katanya ini kayaknya kurang efisien atau gimana, rutenya kependekan segala macam gitu. Cuman kalau saya mikirnya lebih kayak fungsinya aja gitu loh. Maksudnya nanti ketika dia udah jadi, udah beroperasi gitu, ya itu bisa untuk opsional kita gitu. Entah itu nanti bakal ibarat harganya lebih mahal daripada Argo Parahyangan gitu, ya itu balik lagi ke masyarakat gitu loh. Kalau memang kita mau naik kereta cepat ya bisa, naik Gopar bisa, naik Serayu bisa, naik Walahar Sambung Cibatuan juga bisa gitu kan. Jadi alternatif sebenarnya ya itu buat opsional aja sih. Kalau memang apa namanya nanti KCIC itu udah beroperasi ya saya support aja gitu loh. Maksudnya kita juga senang gitu loh ada punya kereta cepat gitu kan ya. Saya kita sebagai masyarakat Asia Tenggara kita aja kayak waktu awal-awal punya MRT senang banget kan. Mm-mm. Lihat antusias masyarakat tuh itu rame banget itu bulan Maret 2019 kan itu rame banget Nah, gitu itu loh. saya datang Orang langsung tuh apa i- launchingnya tuh. Rame banget, iya mantap dah. makanya gitu. Udah bulan-bulan awal-awal tuh kan kayak orang pada rame banget dalam stasiun gitu loh. Udah pada kayak piknik pada duduk di lantai gitu. Itu Piknik makanya jadi kayak dadakan, iya artis. jadi maksudnya itu kan karena ya itu bentuk dari apa ya masyarakat Indonesia yang support gitu loh. Maksudnya kayak dia senang nih ada transportasi yang baru dan bisa dibilang tuh canggih ya kalau MRT itu kan gitu loh dia. Terus juga ya mungkin nanti kalau seandainya KCIC beroperasi juga ya pasti antusias dari masyarakat juga besar gitu menurut saya sih gitu. Meskipun ya kita tahu lah misalnya ke Jakarta Bandung tuh banyak banget alternatif ya gitu kan. Selain kereta juga ada travel gitu loh kan. Ada travel terus bisa pakai mobil pribadi juga sekarang udah ada tol layang juga udah nggak terlalu macet banget kan, nggak kayak waktu itu gitu loh. Jadi ya untuk kehadiran KCIC itu saya bisa dibilang support aja gitu loh. Karena itu ya namanya kemajuan teknologi ya gitu kan. Kemajuan transportasi Indonesia mah kita dukung-dukung aja gitu loh. Itu mekanismenya gimana ya KCIC itu? Apakah dari mulai kecepatan, infrastrukturnya itu gimana tuh nanti? Kalau misalnya dulu terlaksana tuh KCIC Jakarta Bandung, Mekanisme gimana maksudnya? Kayak uh, pembangunannya apakah terbentur pembebasan lahan atau gimana gitu? sebenarnya sih kalau kita lihat sekarang ya dari trasenya sebenarnya udah aman-aman aja kayaknya ya. Maksudnya untuk wilayah yang daerah Walini lah contoh ya, itu kan kayaknya udah bikin terowongan, maksudnya udah secara prasarana udah kayaknya udah nggak tahu sih saya pembebasan lahan tuh masalahnya gimana ya. Cuman kayaknya udah tinggal bangun aja deh kayaknya sekarang. Gimana ya? Kelihatannya kayaknya udah nggak ini lagi deh, soalnya udah bikin terowongan, terus yang di Padalarang juga kan udah dari Padalarang tuh kan tiang-tiangnya udah pada jadi tuh kan ya. Kayaknya sih ya itu semoga aja lah bisa cepatnya beroperasi gitu loh buat sebagai opsional. Itu nanti apakah kalau udah beroperasi itu Argo Parayangan Gopar tuh bakal dihapus apa enggak tuh? Serayu gitu. Ya, sebenarnya itu kan gini loh, kalau maksudnya KCIC sama KAI kan ya sama-sama perusahaan transportasi yang ibaratkan sendiri-sendiri gitu loh. Maksudnya ya kalau menurut saya sih nggak mungkin dihapus ya. Karena ya KCIC ya dia punya inian sendiri, ya keunggulan dia dengan kereta api cepat, sementara KAI punya inovasi sendiri gitu loh. Ibaratnya kan sekarang juga Gopar juga kan dia udah mengikuti kereta lain ya kayak anggrek dan lain-lain yang percepatan apa waktu tempuh kan. Gitu juga itu salah satu inovasi yang mungkin semakin lama bisa diupdate lagi gitu. Jadi orang tuh masih percaya buat naik kereta api gitu meskipun nantinya bakal ada alternatif lain gitu loh. Pasti tiap perusahaan tuh punya strategi masing-masing ya untuk apa namanya mempromosikan produk mereka gitu kan. Kayak
KCC mungkin nanti katanya harganya segini segini, terus dengan menjual menjual waktu tempuh yang lumayan cepat gitu ya, maksudnya relatif singkat loh untuk kereta gitu kan, namanya kereta cepat gitu. Terus juga untuk KAI juga kan dia udah mulai persingkat waktu, terus juga ada untuk Gopar kan juga ada fasilitas lain ya, kayak apa sih, untuk live cooking nggak ada ya kalau Gopar tuh. Jadi adanya ini kan kayak apa, eh, wifi gitu loh, kan ada wifi juga ya Gopar ya sekarang ya gitu kan. Itu ya mungkin kita lihat ke depannya, yang jelas sih itu pasti sama-sama beriringan dan semoga aja nggak ada yang dikorbankan lah gitu. Untuk ya kayak tol aja ya, tol tol waktu itu sampai Cirebon juga kan tetap aja Argo Cirebon sampai sekarang juga masih ada gitu loh. Jadi ya mungkin tuh emang udah pasar masing-masing, kita lihat nanti aja gitu ke depannya. Nah ini terakhir lagi nih, dari terakhir Ya mulu. nggak apa-apa, Ini nggak apa-apa. mumpung belum malam mingguan, jadi sekarang ini PT KAI di bawah kepemimpinan Pak Didi Artandio itu menurut Mas ini gimana? Eh Gimana maksudnya? KAI Hmm. di bawah kepemimpinan Dirut sekarang nih, Pak Didi Artandio itu gimana? Oh, Apa udah kamu perubahan kan? kenapa? Iya, apakah udah ada perubahan atau sama aja gitu? Kalau dibilang perubahan, menurut saya lumayan bagus ya, maksudnya lumayan banyak perubahan gitu loh untuk saat ini ya gitu. Ya kita bisa lihat ya dari apa namanya fitur ya dari inovasi saat ini kan, kayak kereta dipersingkat waktunya, terus juga ada live cooking, terus juga ya pokoknya untuk fasilitas di sarana kereta tuh udah upgrade banget gitu loh ya. Jadi terus juga apa namanya, pembukaan jalur kayak ke Garut gitu kan ya, itu kayak ya udah lumayan, maksudnya kayak untuk pembangunan kereta tuh udah lumayan bagus lah gitu. Dan inovasi-inovasi yang saya suka juga itu karena kan namanya brand Argo ya, maksudnya untuk kereta Argo tuh kayaknya harusnya tuh memang dia punya keunggulan dari eksekutif lain gitu loh maksudnya. Ya kan buktinya sekarang dia apa namanya nggak berhenti di Jatinegara kan. Jadi Argo nih kayak bener-bener, maksudnya Argo yang ke Jakarta ya. Kalau Willis kan ya jelas lah nggak sampai Bandung doang gitu kan. Maksudnya untuk kereta Argo kan udah nggak berhenti di Jatinegara lagi. Meskipun ya kita tahu lah maksudnya penumpang kereta ke Jakarta itu kan pasti banyak banget yang turun Jatinegara ya. Maksudnya nggak semua turun Pasar Senen sama Gambir gitu. Kalau kita naik kadang banyak juga yang turun Jatinegara gitu. Tapi ibaratkan beranilah ngambil langkah, toto kayak jadi LS, jadi nggak berhenti gitu kan. Jadi kan kayak penumpangnya, waduh ini penumpangnya, saya mikir jadi nggak jadi naik kereta Argo nih gara-gara nggak berhenti Jatinegara. Tapi buktinya tetap rame-rame aja gitu loh. Jadi kayak mengambil langkah kayak gini tuh kayak bagus gitu loh. Ini berani buat biar nggak kayak sebelumnya gitu. Ini Argo jadi LSDNG, tapi akhirnya ya kita lihat ke depannya aja gitu loh. Tapi sekarang kemarin kan saya naik Argo Lau kan kemarin gitu. Dan memang penumpangnya juga banyak juga yang turun Gambir gitu loh. Jadi meskipun nggak berhenti Jatinegara, memang ada keunggulan juga gitu loh. Karena bisa lebih cepat juga kali ya gitu loh. Karena kereta juga lebih cepat juga gitu. Jadi ya itu merupakan salah satu daya tarik sih. Jadi kereta tuh bisa lebih cepat nyampe gitu loh. Bahkan memang saya naik juga keretanya tuh awal gitu loh. Jadi 10 menit sebelum jadwal tuh udah nyampe gitu. Jadi kan orang kalau mau naik kereta lagi jadi mikir, aduh ini kereta nih jadi cepet banget nih. Jadi ayo udah deh next time naik kereta lagi lah gitu gitu. Menurut saya itu inovasi yang bagus juga gitu loh. Nggak berhenti Jatinegara tapi nyampainya tuh sebelum jadwalnya nyampe gitu. Itu bagus gitu kayak gitu. Jadi kayak di bawah pimpinan Pak Didi Hartanto ini menurut saya kayak banyak hal-hal positif yang yang terutama buat relevance ya, kayak jadi relevance tuh kayaknya sekarang tuh kayak pada seneng gitu loh kayak sama Pak Didik ini gitu loh. Jadi kayak ada aura positif buat kita juga gitu loh untuk menjalani hobi. Jadi saling Pak Didiknya juga support relevan gitu kan, terus kitanya juga ya bisa respect sama dia juga. Jadi untuk saat ini sih menurut saya sangat bagus sekali ya gitu, di bawah pimpinan Pak Didik Hartantio gitu. Iya, emang benar ya. Pak Didi Artandio itu lebih welcome sama anak relevance ya. Soalnya kalau saya perhatiin di Twitter beliau tuh emang welcome banget sama anak relevance.
ngasih-ngasih info tentang Hmm. kereta gitu. Iya kelihatannya sih memang apa namanya saya ibaratkan apa ya ngomongnya friendly lah gitu. Emang enak lah kayaknya kelihatannya tuh kalau bisa buat ngobrol gitu diajak ngobrol gitu ya. Jadi kayak kalau kan kalau misalkan kayak gitu jadi kita sebagai pecinta kereta juga seneng gitu loh. Maksudnya kayak punya apa namanya pimpinan yang kayak gini terus jadi banyak apa hal-hal yang inovasi terbaru atau hal-hal yang Newport kita lah sebagai relevan gitu. Kayak kemarin kan juga akhirnya vintage bisa ke Jakarta ya gitu kan karena kan sebelumnya dia tahu sendiri lah kan dia ada di suatu daerah terus akhirnya Pak Didik ini memerintahkan juga untuk biar Daop lain, Daop lain ini bisa merasakan juga gitu loh bisa hunting kereta juga gitu akhirnya kan ke Daop 1 gitu terus juga Air Langga jadi ke Daop 8 kan jadi kayak terus Dinas Rayu ke Daop 5 gitu jadi ya itulah menurut saya jadi semuanya jadi seneng gitu loh maksudnya jadi ya semoga aja ke depannya apa ya kita kan berharapnya namanya pimpinan tuh bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ya kita juga pasti kalau apapun yang dia lakukan kita support terus lah gitu selama itu positif ya gitu selama itu emang yang dia lakukan itu bikin senang relevan juga ya kita juga senang gitu kita juga support dia kita support beliau juga gitu. Nah, belum lama ini kan stasiun Manggarai itu baru jadi yang Mm, di mm. atas layang. Nah, Ya ya. itu menurut Mas sendiri itu gimana tuh tanggapannya dengan pembangunan stasiun Manggarai yang baru ini? Menurut saya itu emang bagus ya maksudnya memang kan itu adalah apa namanya proyeknya dari Manggarai kan tapi kan untuk yang saat ini baru yang ini ya bagian yang buat red line kan untuk Ya. kota Bogor kan gitu kan memang memang nanti setengahnya lagi itu kan untuk kereta api jarak jauh gitu sebelahnya gitu kan ya menurut saya ini bagus banget ya karena apa namanya untuk traffic kereta ini kan jadi atas nih khusus red line jadi untuk traffic masuk stasiun Manggarai yang biasanya kita ketahan gitu ya. Apalagi saya kan orang Bogor gitu ya. Jadi tuh kadang kalau lagi jam-jam padat, kalau sebelum ada layang nih ya, maksudnya sebelum ada jalur layang itu tuh dari berangkat Tebet aja ketahan sinyal terus gitu loh. Baru jalan ketahan lagi gitu. Sedangkan sementara ini udah ada jalur layang, jadi tuh kita kayak lebih cepet gitu loh. Jadi lebih lancar lah gitu, nggak ketahan-tahan terus gitu loh. Karena memang ya udah difokusin yang atas nih khusus kota gitu loh. Jadi ya itu jadi kitanya juga jadi senang juga itu apa namanya jalur apa perjalanan kita naik kereta juga bisa lebih cepat gitu jadinya ya Nah, semoga aja yang buat KJJ itu bisa cepet jadi juga ya gitu loh kan ini sekarang tinggal bangun yang sebelahnya lagi kan sekarang kan ibaratnya yang buat Redline udah jadilah gitu udah enak lah tinggal tinggal KJJ-nya aja gitu yang belum. maaf ya, tapi dengar-dengar KAD, KAJJ bakal berhenti di Manggarai. Nah, terus yang Mm-mm. di stasiun Gambir itu bakal buat KRL. Itu bener nggak tuh? Ada wacana kayak gitu. Eh, pokoknya yang saya tahu sih memang wacananya itu di Manggarai itu untuk kereta api jarak jauh jadi memang kan apa jalurnya itu kalau nggak salah memang kan dia untuk dari arah Jatinegara itu udah buntu ya. Jadi maksudnya itu jalur memang khusus untuk terminus kereta api jarak jauh. Ya jadi Gambir sepertinya emang buat KRL doang nantinya gitu loh. Karena ya Manggarai kan untuk langsirannya memang cuma di Manggarai gitu loh. Jadi ya Manggarai benar-benar udah buat khusus KJJ lah. Mungkin sama Senen juga masih ya gitu. Tapi untuk Manggarai sih emang kayaknya emang buat KRL sih nanti gitu. Hmm. Hmm. Itu dulu KRL pas lagi zamannya zaman dulu ya, masih zaman jadul, emang benar ya Hmm. berhenti di Gambir ya dulunya ya? KRL sebenarnya KRL juga kan apa namanya KRL itu kan dia berhenti di maksudnya KRL itu melintas langsung di Gambir itu kan baru saya lupa tahun berapa ya tahun 2012-an deh kayaknya jadi sebenarnya untuk kan Pasar Senen kan juga melintas langsung ya untuk yang dari arah apa sih namanya nih Kemayoran lah ya kan ya Ya. nah itu tuh sebenarnya
setahu saya sih waktu itu memang karena lagi ada apa sih musim mudik Lebaran gitu kan. Waktu itu lagi musim mudik Lebaran, saya lupa tahun 2012 apa 2013 ya lupa gitu. Jadi memang kebijakan itu biar nggak ada penumpang di stasiun. Jadi ibaratkan jadi udah nih yang ke arah apa Senen yang ke arah Jatinegara melintas langsung sama di Gambir melintas langsung gitu. Jadi itu kebijakan memang baru-baru ini gitu loh untuk yang melintas langsung untuk KRL gitu. Jadi ya sebelumnya KRL berhenti di Gambir gitu loh. Untuk baru-baru ini doang yang melintas langsung gitu. Oh iya iya. Nah dulu KRL itu kan banyak apa ya tipenya lah, banyak jenisnya kayak Hmm. Pakuan Express, kayak apalagi tahu deh dulu pada pas zamannya divisi Jabotabek ya. Nah itu kenapa Hmm. nggak ada istilah kayak Pakuan Express kayak gitu-gitu lagi gitu loh? Kenapa tuh alasannya tuh? Mungkin ya karena kan kalau misalkan kayak Pakuan Express, Benteng Express gitu-gitu kan itu kan kereta-kereta yang memang layanan ekspres gitu. Jadi untuk kereta-kereta seperti itu kan dulunya emang nggak berhenti di setiap stasiun gitu loh. Sedangkan kan Hmm. saat ini untuk KRL kan berhenti setiap stasiun ya. Jadi karena untuk sekarang juga apa namanya ya susah juga maksudnya kalau zaman sekarang ya ada kereta yang KRL yang ekspres sama enggak gitu mungkin ngatur jadwalnya juga rada gimana gitu ya jadi ntar kayak disusul di pasar Minggu di Cakung di apa Depok kayaknya saya juga kurang ini nih kalau untuk sekarang tuh kayaknya mending KRL sekarang tuh kayak gitu aja gitu loh apa mesti tiap stasiun berhenti lah gitu kayak lebih enakan kayak gitulah gitu meskipun mereka juga ada inovasi kan waktu itu kan inovasinya bukan ekspres sih kayak apa fasilitas lebih lah gitu kan waktu itu ada jadi kayak KRL premium gitu kan cuman nggak tahu deh itu jadinya gimana gitu tapi untuk kalau sekarang diadain kereta KRL Express kayaknya susah juga sih gitu loh paling kalau mau naik KRL Express ya naikin tuh railing Naik railing. iya naik railing jadinya. Nah itu oh iya ngomongin soal railing. Nah itu Hmm. kenapa dia ngasih tarif promo selama 2 bulan ini dari September sampai Oktober ini? Apa karena okupansi yang minim kah atau karena apa? Ya mungkin kalau namanya promosi ya mungkin ada faktor biar rame juga ya gitu loh namanya promosi gitu kan apalagi kan waktu itu juga kan ada inovasi KRL railingnya tuh yang duduknya kayak KRL kan maksudnya kayak komuter lain gitu kan yang duduknya menyamping gitu kan gitu itu kayak gitu sebenarnya ya namanya perusahaan pasti kan mau ngadain inovasi lah gitu loh yang pada intinya emang dia mau apa mencari daya tarik masyarakat gitu loh ya kalaupun mau promo terus ya bagus juga sih maksudnya biar biar orang jadi pada naik railing gitu maksudnya dia juga kan ibarat kayak kita dari Manggarai nih ke Batu Ceper ya bayar 5.000 tapi kan cepet juga gitu loh maksudnya nggak berhenti setiap stasiun gitu Kalau kenapa ke KPR 10.000. oh udah 10.000 ya yang 5.000 tuh yang dari ke Duri ya sampai Duri ya Sudirman Uh, Duri ya 5.000 iya iya kalau waktu itu saya lupa yang ini loh yang kayak apa yang premium kereta bandara premium itu kan dia waktu itu sampai Batu Ceper 5.000 kan dari Manggarai nah oh itu iya saya waktu itu kayak oh belum nyoba ya kemarin ya belum. oh belum nyoba itu cuman bentar doang kan waktu itu ya itu jadi itu kayak iya dan pas saya naik juga ya lumayan lah apa apa antusias masyarakat gitu loh ya terus akhirnya ditarik lagi kan akhirnya nggak beroperasi ya semoga aja gitu loh kayak dengan adanya promo tuh apa namanya bisa bisa terus apa namanya daya minat masyarakat tuh makin bertambah gitu loh. Ya soalnya kalau saya lihat ini railing ini seperti pepatah hidup segan mati tak mau gitu. Mau nggak mau ya tetap jalan railing. Soalnya kan buat mengakomodir buat penumpang yang ke bandara. Jadi daripada naik Capri, mending naik railing aja gitu, lebih simple, gak Iya, macet-macetan. iya, iya. Kan memang kan railing juga ya sebagai satu-satunya ya shuttle gitu loh. Maksudnya dari Batu Ceper gimana caranya ke bandara? Ya harus naik railing mau gimana pun caranya gitu kan. Ya itu ya itu sih dengan inovasi-inovasi kayak bikin KRL premium itu kan pasti semoga aja bisa apa namanya nggak cuman buat ini aja ya, nggak cuman buat penumpang kereta ke bandara doang gitu loh. Tapi juga orang misalkan dari Manggarai ke Duri atau Sudirman ke Batu Ceper gitu gitu loh.
Itu ngomongin soal KMT. Ngomongin soal KMT. Itu KMT, itu kan dulu ada THB dulu kan, tiket harian berjaminan. Nah, itu kenapa dihapus dan kita dipaksakan wajib pakai KMT gitu? Sebenarnya apa ya? Mungkin namanya KMT itu kan lebih kayak praktis lah. Ibarat kalau misalkan kita ini kan namanya kartu pembayaran ini kan ada hubungannya sama mobilitas kita juga ya. Maksudnya untuk KMT kan ibarat cuma ngisi sekali ini, ngisi langsung misal 100.000 gitu. Tapi kan kita jadi nggak perlu kayak apa namanya tiap mau naik KRL harus ke loket, harus ngantri lagi gitu loh. KMT ini kan sebenarnya solusi buat kita sebagai penumpang tuh nggak apa namanya tiap mau naik kereta harus ke loket ngantri gitu. Kan kalau THB kan seperti itu kan gitu loh. Tapi untuk KMT kan jadi ibarat kayak ini memang mungkin orang disuruh pakai KMT ya karena memang untuk kemudahan kita juga dalam bermobilitas gitu loh menggunakan KRL gitu. Jadi ya kalau memang kan kita lihat juga semakin lama tuh orang pakai KMT makin banyak ya gitu loh. Jadi ya stasiun-stasiun juga kan udah banyak banget ya yang sekarang yang udah nggak bisa buat KMT ya kayak stasiun ya Bojonggede, Bogor gitu kan kayak Juanda juga kan udah nggak bisa gitu loh pakai THB gitu. Jadi ya semoga aja gitu loh dengan adanya apa namanya penggunaan KMT ya orang jadi apa namanya beralih lah dari THB ke KMT apalagi KMT sekarang juga udah bisa naik busway gitu loh kan jadi kayak orang jadi oh nih udah punya KMT gitu kan kan sebelumnya mungkin orang milih kartu bank karena ya buat naik KRL tuh maksudnya untuk apa aja bisa gitu loh naik KRL bisa naik busway bisa sementara kan kalau misalkan untuk KMT sebelumnya kan hanya untuk KRL gitu jadi kayak ya ini mau naik busway harus punya kartu bank juga gitu loh sementara kan untuk sekarang jadi bisa gitu kan ya semoga aja dengan inovasi-inovasi seperti itu jadi orang tuh mikir KMT nih jadi bisa buat ngapain aja gitu loh cuman kan emang belum banyak yang tahu juga ya sekarang gitu loh KMT bisa buat naik busway gitu karena memang baru program baru-baru ini gitu loh belum terlalu sosialisasi saya juga nggak tahu sih di KRL tuh ada pengumumannya apa enggak ya saya nggak tahu deh ada pengumuman kalau pakai KMT nih bisa buat naik ini ya kayaknya sih saya belum pernah dengar juga sih gitu ya semoga aja disosialisasikan juga gitu loh kepada penumpang komuter jadinya biar orang tuh oh ternyata nih pakai KMT nih bisa juga loh buat naik Transjakarta gitu. Iya, benar. Kalau saya tahunya itu udah dari seminggu yang lalu. Seminggu yang Terus minggu lalu yang lalu yang KMT bisa pakai busway itu udah dari seminggu yang lalu. Teman saya tuh, ada teman saya mintain. Tahu-tahu dia kaget. Awalnya cuma iseng pakai KMT buat di busway. Pas ngetap, tahu-tahu bisa masuk. Kalau dulu kan nggak bisa kan, nggak kepajak. Tapi sekarang udah bisa. Satu tren. Iya, karena banyak yang belum tahu juga, semoga ya makin banyak yang tahu gitu. Jadi kayak orang punya KMT, jadi mikirnya nggak cuman ya ini punya KMT kartu, tapi cuman buat naik KRL gitu loh. Ternyata tuh bisa buat naik transportasi lain gitu. Iya, benar banget. Oh iya, sebelum kita selesai acara ini, ada pertanyaan nggak nih? Coba Mas Rinto lihat ya, ada pertanyaan masuk nggak? Tolong bantu ya. Coba lihat ya, ada nggak? Tapi terima kasih banget yang udah bergabung nih. Udah setia bergabung, yang udah setia nonton dari tadi. Sepertinya nggak ada sih, nggak ada yang bertanya sepertinya. Ada nggak? Nggak ada, sepertinya tidak ada. Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banget ya Mas Rinto ya. Ya sama-sama. Nah. Ya semoga apa ya kayak apa yang ditanya semoga bisa bermanfaat gitu loh buat yang nyimak gitu loh dan semua memang ini kan berdasarkan pendapat subjektif ya dari saya gitu apa yang ditanyakan ya saya menjawab apa yang menurut saya tahu gitu loh jadi kalau memang ada salah-salah kata atau memang
apa namanya yang memang kurang tepat lah apa statementnya gitu kan, ya mohon maaf gitu loh kalau ada kekeliruan gitu, karena ya kita juga kan ya kita menjawab setahu kita aja gitu loh, untuk masalah yang lain kan kurang tahu ya, jadi ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Ya sama, saya juga mohon maaf banget. Ya yang udah ngundang Mas Rindo ini untuk pertama kali, sekaligus ketemu secara virtual ya, belum secara langsung. Aduh. Ya next time kapan-kapan lah kalau lagi hunting, lagi keluar gitu loh, lagi naik KRL kemana gitu kalau ketemu. Naik railing yuk, naik railing. Ke Batu Ceper. Ya kapan-kapan boleh kapan-kapan boleh. Ini makasih banget untuk Mas Rinto Setio Wibowo. Wih, namanya lengkap banget. Ya makasih juga buat Mas Fareza Arif, terus sama yang lainnya, buat teman-teman yang udah nyimak gitu ya. Mohon maaf juga kalau tadi ada salah-salah kata gitu, kalau emang nggak tepat ya mohon maaf lah pokoknya. Ya maklum lah. Bentar lagi malam minggu. Ada kita udah sejam lebih ya. Sejam setengah kali ya. Nggak terasa. Ya. Halo, salam kenal Kak. Oh iya, sama-sama. Ya, makasih banget untuk Mas Rinto atas pemaparannya, atas ilmu yang bermanfaat ini di dunia transportasi perkeretaapian. Semoga bisa ketemu ya, the next time ya, bisa ketemu ya. Amin. Makasih juga sama-sama nih udah menyelenggarakan kayak gini gitu. Kita juga seneng gitu kayak dikasih wadah buat ngasih informasi lah gitu. Mewakili ini anak RF 21. Selamat sore, assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Ya, sama-sama Mas ya. See you. Dadah. Thank you ya. Nah, itulah tadi obrolan saya bersama Mas Rinto Setio Wibowo. Dia seorang konten kreator Railfans RF 21 Jakarta. Nah, mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak, yang udah bergabung dari tadi sampai selesai kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, berkenan selama acara berlangsung ini. Mohon dimaafkan ya. Untuk itu, jangan lupa untuk follow Instagram saya di @reza_alidaya dan juga Mas Rinto Setio Wibowo. Pokoknya cari aja, searching lah. Pokoknya yang hubungan mengkereta, dia ini master. Enggak, biasa aja. Tapi infonya ini bagus banget loh, up to date banget. Dah, mungkin cuman itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat akhir pekan, selamat malam mingguan. Salam sehat selalu. Sukses dunia akhirat. Ya, Waalaikumsalam.